Apa yang salah denganmu? Sudah menjadi rutinitas beberapa hari ini ketika dia bangun. Saat hampir malam, Long Xianli akan muncul di gubuk kecil tanpa suara dan berdiskusi dengan Su Yun tentang pil dan alasan dalam pengobatan. Tentu saja, sebagai seorang kultivator, Su Yun juga akan menanyakan hal-hal tentang kiroh yang mendalam, tetapi Long Xianli tidak memiliki jawaban atas pertanyaan itu. Di kehidupan sebelumnya, Su Yun tidak bisa berkultivasi karena bakatnya. Tapi dia belajar sesuatu dari sekte agama jahat, kultivasi divine yang mendalam biasanya bergantung pada dirinya sendiri untuk mencari tahu. Meskipun ada bantuan dari batu abadi, tetapi dia tidak memiliki petunjuk. Dengan bimbingan dari Long Xianli, dia tercerahkan, kilasan wawasan yang tiba-tiba dan semuanya menjadi jelas. Ada sesuatu yang tidak jelas di antara mereka berdua. Saat tengah malam tiba, Long Xianli juga akan pergi tanpa suara. Su Yun tahu dia mungkin terus menyelidiki Dewa Pedang tanpa batas. Meskipun dia telah mencoba mengujinya tempo hari dan yakin Long Xianli tidak meragukannya, dia masih khawatir. Dan itu karena King Er. Ketika dia muncul sebagai Dewa Pedang tanpa batas untuk menyelamatkan King Er di Akademi Bintang Ungu, ada kerumunan. Dan meskipun itu kacau dan banyak yang mungkin tidak melihat pemandangan itu dengan jelas, tetapi keluarga Su yang diselamatkan melihatnya dengan jelas. Tapi King Er hanya peduli padanya ketika dia berada di keluarga Su. Jika Long Xianli menyerang King Er, dia mungkin akan curiga lagi. Tidak apa-apa, selama dia tidak mengakui bahwa dia adalah Dewa Pedang tanpa batas, dan menyembunyikan batu abadi dan kristal surgawi dengan benar harus dilakukan. Su Yun menghela nafas saat dia berkata, meskipun Long Xianli bisa membimbingnya dalam mengolah kiroh yang mendalam, tetapi ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan ketika dia ada. Lagi pula, dia adalah tanpa batas. Jika dia membiarkan kucing itu keluar dari tas, maka segalanya mungkin akan berubah. Tapi Long Xianli sepertinya tertarik dengan pil itu, tidak nyaman untuk mengusirnya. Berkenaan dengan kekuatan, dia bisa dengan mudah mencekiknya dengan satu tangan dan bahkan jika dia menggunakan kristal surgawi, akan sulit untuk mengalahkannya. Setiap hari, ketika dia berkultivasi, dia menggunakannya dengan pil dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Untuk menerobos ke ranah peringkat ke-6 sangat mudah. Matahari terbenam. Kaca. Suara lembut terdengar di gubuk. Pena roh di tangan Su Yun mulai terbang. Apa yang sedang lu lakukan? Long Xianli menoleh dengan matanya yang indah dan menatap kertas di atas meja dengan rasa ingin tahu. Menulis daftar bahan. Mengangkat kepalanya, Su Yun mengetukkan pena roh di dagunya dan berpikir sejenak dan mulai menulis di atas kertas. Selesai. Dia melemparkan pena roh ke samping dan mengambil kertas roh untuk dilihat. Daftar bahan, Long Xianli mengulurkan tangannya yang lembut dan berkata dengan lembut, apakah ini tentang bahan-bahannya? Biar ku lihat, kamu tidak akan mengerti. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak gue mengerti? Long Xianli mengerang. Su Yun meliriknya dengan mata ragu dan melewati daftar itu. Long Xianli meraih daftar itu dengan ringan dan mengayunkannya sedikit sebelum meletakkannya di depan matanya. Dalam sepersekian detik, alisnya yang indah menegang. Setelah beberapa saat, Long Xianli membuka mulutnya dan bertanya dengan enggan, apa semua ini? Bahan. Su Yun tertawa, gue berniat untuk mengolah pil yang belum pernah lu lihat atau dengar sebelumnya. Tapi sampai sekarang, gue masih kekurangan bahan. Ini adalah yang tidak dimiliki keluarga Su dan gue harus pergi keluar kota untuk membeli. Lalu, mengapa lu masih berdiri di sini? Long Xianli tidak mengerti. Karena mengolah pil membutuhkan banyak persiapan. Gue tidak punya waktu untuk meninggalkan keluarga Su, jadi gue membutuhkan lu untuk membantu gue. Setelah mendengarnya, wajah cerah Long Xianli berubah kusam. Beraninya kau mengirimku untuk suatu tugas. Sementara Su Yun dan Long Xianli telah menghabiskan beberapa hari terakhir membahas tentang pil dan kultivasi, hubungan di antara mereka unik. Tapi ini tidak akan mengubah apapun, Long Xianli pada akhirnya adalah tetua ketiga dari Sekte Pedang Abadi dan statusnya mulia. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh Su Yun. Oh, lu masih mempertahankan status lu sebagai tetua ketiga dari Sekte Pedang Abadi di sini, tanya Su Yun. Long Xianli tetap diam tetapi segera. Dia kemudian menjauhkan wajahnya yang marah dan tetap diam hanya untuk mengerang dingin sebelum dia berbalik dan pergi. Dia pergi lebih awal hari ini. Bisa jadi karena dia tersinggung oleh Su Yun, tetapi dia tidak peduli.
Apa yang ingin dia lakukan, dia akan melakukannya. Hari-hari damai seperti ini berlanjut untuk sementara waktu. Dalam beberapa hari berikutnya, Long Xianli tidak mampir. Itu memang membuat Su Yun merasa sedikit kesepian. Xin Yu dan Xing yang sama-sama ditempatkan di dalam rumah, keadaan menjadi sibuk dan tidak ada yang bisa dia ajak bicara. Tapi, keheningan ini pecah dengan cepat. Sebuah berita yang menyebabkan kekacauan sampai ke telinga Su Yun. King Er dan Bai Yansan telah berangkat untuk bertanding pada bulan ke-7. 7 bulan kemudian, benua selatan dan semua wilayah lain akan mengadakan pertemuan besar-besaran. Pertemuan ini terjadi 3 tahun sekali. Semua sekte akan berkumpul untuk membentuk pertemuan besar ini. King Er sangat meminta untuk berdebat dengan Bai Yansan tetapi ditolak oleh Bai Yansan. King Er tidak menyerah. Sebagai gantinya, dia memaksanya untuk membuat Bai Yansan menyerah, tetapi sayangnya, dia dihentikan oleh patriark keluarga Su, Su Lixiong. Karena itu, King Er dihukum. Saat berita itu menyebar, keraguan tumbuh di hati Su Yun. King Er selalu berhati-hati, mengapa dia begitu ceroboh kali ini? Dia khawatir sesuatu akan terjadi sehingga dia tidak terlalu banyak berpikir dan bergegas menuju patriark keluarga Su. Patriark itu tidak asing dengan Su Yun. Setelah menghubungi Xin Yue dan Xing Yang, mereka berdua berencana untuk perlahan dan hati-hati memasuki tempat itu. Tetap diam di premis kecil ini. 2 wanita dengan pedang berdiri tepat di depan pintu premis kecil. Di malam hari, Su Yun melirik para budak yang menjaga tempat kecil di pintu. Dia mempertimbangkan sekelilingnya dan memperhatikan pertahanan untuk premis kecil ini tidak ketat, jadi, dia memanjat dinding dan langsung pergi. Watak King Er lembut dan tenang. Untuk Su Yun, dia akan mendengarkan sang patriark. Su Lixiong tidak mengira King Er akan melarikan diri dari penjara sehingga dia tidak membentuk kekuasaan yang ketat untuk mengawasinya. Su Yun memasuki premis kecil dengan sangat hati-hati dan masuk ke dalam rumah. Kaca. Pintu terbuka dengan ringan. Siapa? Sebuah suara terdengar, dan bersama-sama terdengar suara nyaring. Pedang harta karun itu ditarik keluar dari sarungnya, bersinar dalam kegelapan. King Er, ini gue. Su Yun langsung masuk dan berbisik. Di rumah yang gelap ini, King Er mengenakan pakaian ahli pedang, dengan satu tangan memegang pedang harta karun. Dia terkejut ketika dia melihat Su Yun masuk. Tuan muda, Lu, mengapa Lu ada di sini? Aku mendengar Lu sedang dihukum oleh patriark dan dimasukkan ke balik jeruji besi. Jadi gue segera datang ke sini. Su Yun menjelaskan. King Er mendengar penjelasannya dan merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Sejak insiden di mana Tuan Muda dipukuli oleh orang-orang di dalam, dia berubah tanpa sadar. Dia tidak lagi menimbulkan masalah dan dia tahu bagaimana peduli pada orang lain. Apakah jiwa Tuan dan Nyonya Tua berpengaruh padanya? Jauh di dalam pikirannya, King Er tersenyum, Tuan Muda, gue baik-baik saja. Melihat seorang wanita muda begitu lembut dan aman dan sehat, Su Yun akhirnya bisa melepaskan beban di hatinya. King Er, Lu selalu tenang. Mengapa Lu begitu sembrono kali ini untuk mengganggu Bai Yansan? Untuk apa ini? Tanya Su Yun. King Er menghela nafas. Tuan Muda, King Er dipaksa. Dipaksa? Mengapa Lu mengatakannya? Bai Yansan datang ke keluarga Su sebagai perwakilan dari Sekte Pedang Abadi dengan tujuan untuk menyelidiki Dewa Pedang Tanpa Batas. Mereka mendengar bahwa Dewa Pedang Tanpa Batas pernah menyelamatkan orang-orang dari keluarga Su dan mengira Dewa Pedang Tanpa Batas ada hubungannya dengan keluarga Su. Oleh karena itu, ada perselisihan. Bahkan jika Bai Yansan tidak membuka mulutnya, tetapi orang-orang dari Sekte Pedang Abadi akan menginterogasiku tanpa henti tentang Dewa Pedang Tanpa Batas. Selain itu, mereka akan memata-matai gue. Oleh karena itu, gue menantang Bai Sanyan untuk membenci patriark sehingga dia akan menghukum gue. Dengan cara ini, segalanya akan jauh lebih damai. Itu semuanya? Su Yun bertanya lagi. King Er menggelengkan kepalanya, ya, Tuan Muda. King Er tidak berani menyembunyikan apapun darimu. Adalah satu hal untuk mencapai kedamaian tetapi di sisi lain, Dewa Pedang Tanpa Batas menyelamatkan hidupku sekali. King Er tidak akan pernah mengkhianatinya, bahkan jika Bai Sanyan membatalkan pernikahannya dengan Tuan Muda, itu akan menjadi penghinaan bagimu, Tuan Muda. Akan sulit bagi Tuan Muda untuk kembali ke keluarga Su. Jika dia tidak mau menerima pertarungan, tidak apa-apa juga. Tapi jika Bai Sanyan menerima undangan untuk bertarung denganku,
maka King Er pasti akan mengembalikan keadilan kepada Tuan Muda. Setelah mendengar ini, Su Yun dipenuhi dengan rasa terima kasih. Berbicara tentang niat, dia bukan tandingan King Er. Pertarungan ini, apakah itu akan terjadi atau tidak, dia mengharapkan keduanya. Tapi, Bai Sanyan menolak undanganku untuk bertanding. King Er menghela nafas lagi dan berkata, gadis ini bangga dan sombong. Su Yun terkekeh dengan acuh tak acuh, jangan pedulikan dia. Ini masalah dia yang dia banggakan. Tetapi lu harus waspada ketika lu berada di sini di Patriark. Perhatikan hal-hal yang lu lakukan setiap hari, dan rencanakan setiap langkah dan gerakan. Selalu hati-hati. King Er mendengar dan terkejut. Tuan Muda, bukankah ini kata-kata yang gue katakan? Kan? Gue pasti sudah sering mendengarnya. Su Yun tertawa malu. Sebelumnya, Su Yun akan menyebabkan segala macam masalah di rumah, dan King Er akan selalu mengatakan hal yang sama padanya. King Er tidak mengatakan apa-apa tetapi dia mempelajari Su Yun dengan cermat dengan matanya yang cerah. Setelah waktu yang lama, dia kemudian menghela nafas. Tuan Muda, gue tidak tahu mengapa. King Er merasa bahwa lu bukan lagi Tuan Muda yang gue kenal. Apakah sesuatu terjadi? Su Yun terkejut melihat betapa intuitifnya King Er. Sejak dia bangun, dia tidak pernah kembali ke siapa dia sebelumnya. Bagaimana dia bisa merasakan ini? Tetapi jika dia menjelaskan reinkarnasi dan perjalanan waktu, dia mungkin tidak dapat menerima kenyataan dan akan bingung. Lebih baik menunggu sampai dia melarikan diri dari keluarga Su sebelum dia menceritakan semuanya padanya. King Er, gue akan mengatakan sesuatu yang akan gue lakukan di masa depan. Gue akan membawamu pergi dari keluarga Su. Su Yun menghela nafas dan berkata, meninggalkan keluarga Su. King Er menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, mengapa lu berpikir seperti ini? Mari kita tidak berbicara tentang mengapa kita meninggalkan keluarga Su, tetapi tentang kekuatan yang dimiliki keluarga Su, pengaruh yang dapat dibawa oleh keluarga Su. Ini adalah hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Jika kita pergi sekarang, kita akan terbunuh dan tidak akan ada kesempatan untuk selamat. Su Yun tetap diam tetapi dia tersenyum meyakinkan, selama lu aman, gue akan menyelesaikan yang lainnya. Dengan itu, Su Yun berdiri dan meninggalkan premis kecil itu. Melihat bayangan Tuan Muda meninggalkan kompleks, King Er gemetar kaget, ada apa dengan Tuan Muda? Ketika dia tiba di rumah, itu sudah tengah malam. Ada sesuatu yang mengganggu hati Su Yun dan karenanya, dia tidak beristirahat. Dia kemudian segera duduk dengan lutut ditekuk untuk berkultivasi. Long Xianli kemungkinan besar tidak akan mampir di tengah malam. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk mengolah seni pedang tanpa batas. Pedang terbang cepat jatuh dengan kacau di udara. Ki yang tajam seperti pisau mengiris semua yang disentuhnya. Langit mulai dicat dengan warna putih. Su Yun kemudian meninggalkan bagian belakang gunung terengah-engah. Ketika dia kembali ke gubuk kecil, dia duduk untuk merawat dirinya sendiri. Namun dalam sekejap, suara Luodeng mendarat dan serangkaian langkah kaki terdengar di sisi telinganya. Su Yun membuka matanya dan melihat ke atas untuk melihat Long Xianli bernapas ringan, dia sedikit berkeringat dan dia hanya berdiri di sampingnya. Semburan aroma mengalir ke hidungnya, itu adalah aroma yang sangat memabukkan. Ada apa denganmu? Melihat Long Xianli, Su Yun terkekeh, peri, kultivasimu sangat tinggi, bagaimana mungkin lu baru saja menyelesaikan pertarungan? Apakah lu kehilangan energi? Long Xianli tetap diam dan menghela nafas ringan. Dia meliriknya dan mengeluarkan setumpuk bahan dari cincin spasialnya di jari-jarinya yang letih dan meletakkannya di seberang meja. Su Yun melihat ke atas dan tercengang. Racun yang merepotkan. Ada barisan item yang mempesona di atas meja, setidaknya lebih dari 10 jenis berbeda. Ada permata halus yang cerah, kayu ajaib yang memancarkan ki dan berbagai jenis benang berkilau-berkilau. Semua hal ini, semuanya ditemukan dalam daftar bahan yang ditulis Su Yun sebelumnya. Lu pergi untuk membeli semua bahan ini untukku. Su Yun memiringkan kepalanya dan bertanya dengan heran. Aku tertarik pada segala sesuatu tentang pil obat yang gue bicarakan dengan lu, jadi gue membeli ini untuk lu. Lu mengambil bahan-bahan medis ini dan ketika lu meramu pil, biarkan gue menonton di samping, itu akan berhasil. Long Xianli berkata dengan ringan. Jika peri ingin menonton, itu pasti akan diizinkan. Su Yun tertawa,
gue tidak pernah berpikir bahwa peri akan segera bergegas 1000 mil untuk mengumpulkan semua bahan ini untuk gue. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. 1000 mil di mataku hanya masalah kecil, tapi itu karena sepanjang perjalanan gue bertemu dengan beberapa hooligan, dan menghabiskan energi ketika berhadapan dengan mereka itu saja, kata Long Xianli. Peri itu kuat, dan hormati gue. Su Yun tertawa, merasakan sedikit kebahagiaan. Sebelumnya, dia merasa khawatir untuk mendapatkan bahan-bahan ini, sedikit yang dia harapkan bahwa Long Xianli tiba-tiba akan mengejutkannya, dan semuanya diselesaikan. Lesaikan, dia memilah item dengan benar, dan harus mengakui Long Xianli benar-benar memiliki keterampilan. Jika Su Yun secara pribadi mengambil bahan-bahan ini, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Tapi kembali, apakah semua barang ini benar-benar bahan untuk meramu pil? Long Xianli tiba-tiba bertanya, gue melihat 5 benang ulat sutra, emas dan daun giok dan lain-lain. Gue belum pernah mendengar tentang hal-hal ini yang relevan dengan meramu pil, lebih seperti membuat susunan kain. Su Yun mendengar dan melompat sedikit, menertawakannya dan berkata, lu hanya belum melihat penggunaannya dalam meramu pil. Itu tidak berarti mereka tidak dapat digunakan untuk mengolah pil, dan terlebih lagi, semua item ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengolah pil, sebagian besar untuk membantu bahan untuk membantu mengolah pil. Betulkah? Long Xianli mengangguk, merasa itu masuk akal. Dia curiga sebelumnya, tetapi berpikir bahwa Su Yun memiliki pengetahuan tentang pil obat, dan pil yang dia buat sangat mengerikan dan beraneka warna, oleh karena itu dia meninggalkan kecurigaan di benaknya. Tiba-tiba, wajah Long Xianli memutih, dengan dadanya sedikit bergelombang, rasa sakit melintas di matanya, tubuhnya tiba-tiba terasa sangat ringan dan berjuang untuk berdiri tegak dan hampir jatuh. Melihat lagi, di bibirnya yang lembut dan kenyal dipenuhi darah merah tua. Apa yang salah denganmu? Su Yun terkejut, dan segera bertanya. Bukan masalah besar. Long Xianli dengan ringan menghirup seteguk udara, dan mengeluarkan pil obat mujarab dari cincin penyimpanannya, dan akan menelannya. Tapi sebelum pil itu masuk ke mulut, itu direnggut oleh Su Yun. Su Yun, apa yang lu lakukan? Long Xianli tidak mengerti. Su Yun menggelengkan kepalanya, meskipun 1000 pil racun ini menghilangkan racun, tetapi sebenarnya menangkal racun dengan racun lain. Dosis pil yang sering akan menyebabkannya menyatu dengan luka racun lu, dan itu akan meninggalkan arteri beracun, dan ketika itu benar-benar bereaksi, konsekuensinya akan sangat mengerikan, dan tidak dapat disembuhkan. Bulu mata panjang Xianli bergetar, dan ketakutan memenuhi matanya. Su Yun kemudian melemparkan 1000 pil racun, dan menanyainya, di mana lukamu? Bisakah lu membiarkan gue melihatnya? Sebelumnya ketika gue membunuh para hooligan itu, gue tidak menderita luka apapun. Aku sedang berbicara tentang tempat lu diracuni. Su Yun berkata, sebelumnya pil kekosongan roh yang gue berikan kepada lu dapat mengendalikan racun di tubuh lu, tetapi lu harus merusak keberuntungan lu, dan menyebabkan racun itu beraksi, itulah mengapa ini akan terjadi. Jika lu tidak menghilangkan racun di tubuh lu dengan cepat atau lambat kultivasi lu akan terpengaruh. Kulit Long Xianli memutih setelah mendengar itu. Dia dengan berat berkata, gue tidak pernah berpikir bahwa kakak senior benar-benar membenci gue sampai ke tulang, untuk benar-benar menggunakan racun ini pada gue. Sekte abadi telah diturunkan selama ribuan tahun, tetapi tidak memiliki penangkal racun. Sepertinya gue harus mencari bantuan dari pembangkit tenaga listrik Blossom Heart Valley. Pembangkit tenaga listrik dari Blossom Heart Valley. Su Yun membuka lebar matanya dan tertawa. Blossom Heart Valley hanya memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik, tetapi lu beruntung berdiri di depannya sekarang. Kamu tahu cara meramu pil, dan tahu cara menyembuhkan racun juga. Bagaimana orang yang tahu cara meramu pil tidak tahu tentang kebalikannya? Ini tidak seberapa. Su Yun tertawa, lu dengan susah payah membantuku mengambil semua bahan ini. Gue harus membantu merawatmu sampai lu sehat, dengan cara ini tidak ada kerugian. Su Yun tidak suka berutang kepada siapapun, dan mengesampingkan masalah Dewa Pedang tanpa batas. Long Xianli menampilkan dirinya sebagai seseorang yang jujur dan serius, tanpa kata-kata palsu. Mengenai Dewa Pedang tanpa batas, tidak ada hal lain yang menarik perhatiannya. Karena posisi mereka saat ini berbeda, tidak perlu menyebutkan apapun. Pada saat ini, dia tahu bahwa jalur kultivasinya sendiri penting, dan Su Yun merasa bahwa dia sudah tidak jauh dari tingkat ke-6 dari alam murid menengah roh. Selain itu,
Long Xianli berulang kali mempercepat perjalanannya untuk membeli bahan-bahan, mengakibatkan racun yang ditekan beraksi lagi. Bagaimanapun, dia merasa bersalah. Satu kalimat dari Suyun membuat mata Long Xianli redup, jadi setelah ini, lu ingin memutuskan semua hubungan denganku. Mendengar ini, Suyun terperangkap dalam kesurupan. Apakah ini terdengar seperti peri yang hangat, sederhana dan elegan? Long Xianli merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan pipinya sedikit memerah. Dia dengan ringan menghirup satu napas, memulihkan inderanya kembali normal, mengubah ekspresi wajahnya agak cepat. Suyun sudah terbiasa melihat ini, tertawa. Ini bukan memutuskan hubungan, hanya membantu satu sama lain. Semua bahan ini sangat penting bagi gue, dan lu berhasil membantu gue mendapatkannya. Gue secara alami ingin membalas budi ini kepada lu. Kami dapat dianggap sebagai teman kan? Teman-teman, Long Xianli berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Lalu di mana lu terluka? Lihatlah, seseorang dengan kekuatanmu hampir tidak bisa menahan rasa sakit. Racunnya pasti sangat kuat, kita tidak boleh menunda. Suyun serius. Long Xianli mendengar, berpikir keras dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Suyun sedikit curiga, peri. Xianli, ada apa? Di mana lu terluka? Bolehkah gue melihat-lihat? Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Lu memiliki niat baik, Xianli tahu, tetapi mengenai hal ini, gue pikir lebih baik untuk membiarkannya pergi. Long Xianli goyah sejenak. Jika lu tidak akan mengobatinya, lalu apa yang akan lu lakukan? Meninggalkannya di sana. Dalam beberapa hari mendatang, gue akan pergi ke Blossom Heart Valley untuk menemukan obat. Ah, gue sangat mengenal Blossom Heart Valley. Kultivasi lu sangat kuat. Sejujurnya, selain para tetua-tua itu, penguasa lembah dan Raja Pil, tidak ada yang bisa menyembuhkan racunmu. Selain penguasa lembah, mereka semua adalah laki-laki. Bukankah salah jika lu pergi mencari mereka juga? Sepertinya luka pada peri lebih teduh daripada yang terlihat, bukannya gue mendapatkan keuntungan dari para kakek tua itu. Pikir Suyun, jika Long Xianli mengetahui niat buruknya, tidak akan diketahui apakah dia akan menikamnya sampai mati. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia licik hanyalah pelengkap. Suyun masih ingin membalas Long Xianli karena membantunya membeli bahan-bahannya. Long Xianli masih ragu-ragu. Suyun tersenyum. Tanpa memaksanya, dia berkata, Xianli, terserah padamu apakah lu ingin mencari kesembuhan, atau bersembunyi dari perawatan medis. Pertimbangkan baik-baik. Setelah mengatakan bagiannya, dia mulai merapikan bahan-bahan di atas meja. Long Xianli berdiri di satu sisi dalam keheningan untuk waktu yang lama sebelum dia mengatakan sesuatu dengan suaranya yang anggun. Suyun, mungkin, gue terlalu terkekang, katanya ringan. Suyun mengangkat kepalanya dan menatapnya. Melihat Long Xianli menggigit bibirnya, sepertinya dia telah membuat keputusan. Racun yang dimasukkan seniorku ini benar-benar mencekikku. Saat gue mengejar dao pedang pamungkas gue, dengan racun ini di tubuh gue tidak akan bisa berkultivasi dengan lancar. Karena lu memiliki metode, maka tolong bantu gue menyembuhkannya. Dia terdengar bertekad seolah-olah dia telah melalui banyak pemikiran sebelum mengambil keputusan ini. Suyun memperhatikan dan tertawa kecil. Jika lu makan 1000 pil racun ini untuk mengobati racun dengan racun, itu mungkin berhasil. Maka lu bisa memikirkan bagaimana cara mengobati efek samping pil 1000 racun ini nantinya. Jika lu khawatir tentang masalah pria dan wanita, lebih baik jika gue tidak mengobatinya. Tetapi hanya untuk dicatat, 1000 pil racun membutuhkan waktu lebih lama untuk menyembuhkan lu mungkin harus menderita sedikit. Tidak apa-apa, Long Xianli menghela napas harum dan berkata, sudah diputuskan, Suyun, lakukan saja. Sepertinya dia sudah membuat keputusan. Suyun mengangguk, tidak menolak, dan berjalan mendekat. Long Xianli berjalan menuju sisi tempat tidur yang hancur dan mengulurkan tangannya yang letih, menggenggam pakaian seperti satinnya dan dengan lembut menariknya ke bawah. Pakaian seperti satin menutupi kulit mulus dan mulusnya. Siluet indah dan melengkung itu terukir di mata Suyun. Dia seindah batu giok, begitu halus dan anggun seolah-olah dia adalah karya Tuhan. Mungkin tampak terlalu berlebihan jika ada sesuatu yang lebih pada dirinya, dan seolah-olah ada sesuatu yang hilang jika dia kekurangan sesuatu. Selain itu, dia mulia dan murni, dan memiliki temperamen yang tidak dapat diganggu. Wataknya setenang air.
Semua ini bisa membangkitkan hasrat pria untuk menaklukkannya secara besar-besaran. Jika dia bisa membuat pasangan ini berkultivasi dengannya, maka tidak peduli seberapa sulit perjalanannya, dia akan tetap merasa bahagia. Suyun tampak lurus dan merasa menyesal. Untuk ditempatkan setara dengan wanita ini, hanya pesona rubah Hukian Mei yang bisa dibandingkan. Pakaian seperti satin putih terus meluncur ke bawah, dan Suyun bisa merasakan pikirannya semakin bergetar. Mungkinkah luka itu? Long Xianli melepas pakaian seperti satin tepat di atas payudara kanannya, sebagian kecil dadanya terbuka. Siapapun yang melihat kulitnya yang putih bersih dan mulus akan kehilangan jiwanya. Wanita itu tetap tenang dan tenang tetapi wajahnya memerah, semburat panik melintas di matanya, lalu semburat kerumitan melintas di matanya. Sulit untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Tapi satu hal yang menarik perhatian Suyun adalah bekas luka panjang tepat di atas payudara kanannya dan di bawah tulang belikatnya yang disebabkan oleh pedang panjang. Suara gemetar Long Xianli berkata, "Oh, oke." Suyun diam-diam menelan ludahnya, suaranya menjadi kering, merasa bahwa seluruh dirinya merasa aneh. Dia mencubit tubuhnya sendiri, dan mendapatkan kembali akal sehatnya. Apa yang salah dengan gue? Mengapa keadaan pikiran gue goyah? Long Xianli percaya padaku, dan dengan cara ini, jika gue menyimpan pikiran jahat semacam ini, bagaimana gue bisa memenuhi kepercayaannya padaku? Selain itu, King Er masih diganggu di Patriark, bagaimana gue bisa memikirkan hal-hal seperti itu? Suyun menelan napasnya dengan susah payah, dan api di matanya memudar, dan segera, dia kembali jernih. Long Xianli diam-diam melihat ke atas, melihat betapa cepatnya dia mendapatkan kembali ketenangannya. Rasa malunya sendiri turun setengahnya, dan diam-diam mengagumi Suyun. Apakah di sini sakit? Suyun mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menekan lukanya. Tubuh lembut Long Xianli sedikit bergetar, saat lehernya yang putih bersih memunculkan bintik merah kemerahan, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, dan menggunakan napas untuk menjawab, ini bukan rasa sakit, hanya ada beberapa mati rasa di sana. Mati rasa? Suyun mengerutkan kening, berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia mencondongkan kepalanya ke depan, menekan dekat dengan luka, dan mengendus. Jarak kepalanya sangat dekat dengan payudaranya yang lembut, dan disambut oleh aroma penuh aroma tubuhnya yang manis. Keintiman ini, akan segera menyebabkan seseorang menjadi sangat malu. Apa yang sedang lu lakukan? Long Xianli terkejut, wajahnya memucat, tangannya gemetar, dan pedang ramping dan seputih salju muncul, menusuk ke arah Suyun. Dia tercengang, karena tidak ada reaksi sama sekali. Arai Dewa 100 Pemusnahan Iblis. Suara mendesing. Pedang salju yang bersinar melesat ke depan seperti kilat ke arah kepala Suyun. Kecepatannya begitu cepat hingga keluar dari grafik. Jika orang dengan level kultivasi seperti Long Xianli tiba-tiba bergerak, dengan level Suyun saat ini, bahkan tidak bisa bereaksi sama sekali. Tetapi, ketika ujung pedang itu terbang mendekati kepala Suyun, pedang itu berbelok dan menusuk ke meja di sampingnya. Meja itu kemudian segera hancur berkeping-keping. Hati Suyun jatuh dan ekspresinya berubah. Apa yang lu lakukan? Seharusnya gue yang menanyakan itu. Wajah Long Xianli merah, terengah-engah, lu bajingan, bagaimana lu bisa begitu sembrono? Apa-apaan? Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, lu adalah pasienku dan gue adalah dokter rohmu. Sekarang lu diracuni. Gue harus menganalisis susunan racun di tubuh lu sebelum gue dapat mengolah pil penawar untuk lu. Kecuali lu mengharapkan gue untuk menggunakan mata telanjang gue untuk membedakan racun apa itu. Long Xianli mendengar dan kemarahannya turun setengah. Dengan ekspresi dingin dia bertanya, apakah tidak ada cara lain? Meskipun gue tahu beberapa teknik jarum perak, tetapi gue juga membutuhkan satu yang bagus. Ini sudah sulit. Jika jarum perak biasa menembus kulit lu roh mendalam ki di bawah kulit lu akan mematahkannya. Oleh karena itu, penggunaan jarum untuk teknik medis tidak akan berhasil untukmu. Selain itu, tidak ada metode lain. Oh, masih ada satu, seru Suyun. Apa itu? Ini. Suyun ragu-ragu. Lu mungkin tidak akan setuju. Long Xianli mendengar dan berkata dengan lembut, ceritakan padaku. Suyun tiba-tiba membuka mulutnya dan mengungkapkan lidahnya yang besar dan mengocoknya. Dia kemudian berkata, jilat lidahku sehingga gue bisa menganalisis susunan racunnya. Tindakan dan perilaku seperti itu benar-benar vulgar. Aku akan membunuhmu sampah.
Dada Long Xianli naik turun dan mengeluarkan pedangnya. Sesaat lagi, pakaian seperti satin mengalir turun dari kulitnya yang halus dan memperlihatkan pakaian dalam dengan sepasang bebek Mandarin yang dijahit di atasnya. Payudaranya yang gagah menahan pakaian bagian dalam tinggi-tinggi. Dua dada lembut menonjol seperti puncak melalui pakaian bagian dalam. Su Yun terkejut. Long Xianli juga tercengang. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Long Xianli, seseorang yang begitu mulia dan anggun seperti peri, akan mengenakan pakaian dalam dengan sepasang bebek Mandarin. Itu, Su Yun membuka mulutnya yang kering dan merasakan perutnya terbakar. Seketika, ada reaksi di bawah setelah memakan pil yin yang pria dan wanita, menyebabkannya tegak sekuat pilar logam. Jika tidak ada reaksi pada saat ini, maka itu bukan masalah pikiran tetapi masalah pria. Long Xianli dengan cepat kembali ke dunia nyata dan buru-buru menutupi dadanya dengan tangannya dan menarik pakaiannya. Wajahnya pucat. Dia menggigit keras bibir merah mudanya dan matanya yang indah mulai bengkak karena air mata. Apakah lu sudah cukup melihat? Sebuah suara sedingin pisau terdengar. Tidak, ini kecelakaan. Su Yun terbatuk dan berkata. Long Xianli tetap diam dan tersipu, tapi matanya berbinar lebih dari sebelumnya. Untuk membuat orang kuat seperti dia merasa sangat dirugikan, Su Yun merasa bangga pada dirinya sendiri. Tapi metode wanita ini terlalu kuat, dia harus tahu batasnya atau dia mungkin kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan membunuhnya. Maka itu akan menjadi kerugian besar. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Apa yang sedang lu lakukan? Lepaskan gue. Long Xianli berhenti dan mengendurkan tangan kecilnya yang gemetar. Su Yun melewati kepalanya dan mengendus lukanya. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju Crystal Spring Furnace. Apakah hanya itu? Long Xianli bertanya dengan kaget. Apakah lu ingin gue menjilatnya? Tidak mungkin, bajingan. Ya benar. Bahkan jika lu bersedia, gue tidak akan melakukannya. Lu pikir permintaan lu tinggi semua orang ingin menggigitmu? Bagaimana jika lu tidak mandi selama berhari-hari dan tubuh lu berkeringat? Su Yun berkata sambil mengeluarkan bahan-bahan dari cincin penyimpanan. Long Xianli merasa dia akan meledak dalam kemarahan. Tangan dan pedangnya bergetar tak terkendali. Setelah dia mengembangkan temperamennya selama bertahun-tahun dipatahkan oleh pria yang tak tahu malu ini. Dia mengertakkan gigi dan mengerang. Pintu gubuk yang hancur terbuka tiba-tiba dan seberkas cahaya bersinar. Dia kemudian menghilang tanpa jejak. Dia pergi begitu saja. Bukankah dia bilang dia ingin melihatku mengolah pil itu? Su Yun melirik keluar dan berteriak, namun tidak ada yang menjawab. Racun di Long Xianli ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai kompleks, juga tidak dapat dianggap kompleks. Itu hanya bisa diberi label langka karena proses penyuntikan racun dilengkapi dengan penggunaan kiroh yang mendalam. Racun gas jenis ini tidak seperti racun serum dan sifat racun biasa. Racun ini bisa berpura-pura menjadi profound spirit key, dan tidak terdeteksi oleh orang-orang selama proses tersebut. Hal yang paling kuat tentang racun ini adalah bahwa atau dapat dengan mudah menembus semua kiroh yang mendalam sehingga ketika racun itu dilepaskan, racun itu bisa meresap seperti air. Meskipun Long Xianli kuat, tetapi perlindungannya Qi tidak bisa menangkis racun ini dan dengan demikian, diracuni. Orang yang mengolah racun ini pasti tidak memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Setelah mencampur bahan-bahannya, Su Yun meletakkannya di samping dan mengambil bahan-bahan yang telah dibeli Long Xianli dan mulai mempersiapkannya. Ada banyak bahan. Beberapa dari mereka adalah bahan-bahan istimewa yang bisa dibeli dari pasar, kebanyakan dari mereka adalah bahan-bahan langka. Bahan-bahan langka ini setidaknya level spirit. Itu tidak dapat dibeli dengan uang karena membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menghabiskan bahan-bahan langka ini. Tapi Long Xianli berhasil mendapatkan semuanya, dari mana dia bisa mendapatkannya. Semoga dia tidak meminjam dengan menggunakan namanya sebagai sekte pedang abadi. Pena ramuan darah, tali gulir tulang, cermin langit bulan terbang, mutiara bintang dan 9 jarum jantung yang letih. Hal-hal ini mengerikan dan beraneka warna. Mereka tidak terlihat seperti bahan tetapi lebih seperti alat. Faktanya, ada alat untuk mengatur susunan dan tidak ada hubungannya dengan mengolah pil. Dia merasa bersalah atas Long Xianli karena benda-benda ini digunakan untuk mendapatkan bayangan sprite dan bukan untuk mengolah pil. Jika dia tahu tentang ini, maka itu akan menjadi bencana. Su Yun menyingkirkan cermin bulan langit terbang raksasa itu.
Cermin langit bulan terbang seperti selembar kertas rumput tipis, tetapi berwarna kristal giok. Cermin langit bulan yang terbang ini tingginya 50 kaki dan lebarnya, dan terbuat dari virus matahari dan bulan yang langka yang diperoleh para ahli dari langit dan bumi. Mereka secara khusus menggunakan pisau ukir untuk mengukir inci demi inci. Cermin langit bulan terbang tidak bisa dibeli dengan uang. Untuk mendapatkan item ini, seseorang hanya bisa menunggu berita lelang di Sun Lelang. Begitu dia meletakkan cermin langit bulan terbang di lantai, Suyun mengambil pena ramuan darah dan mulai menggambar dengan hati-hati di cermin bulan langit terbang. Gambar-gambar iblis mulai muncul di cermin langit bulan terbang. Arai Dewa Pemusnahan 100 Iblis. Arai ini sama terkenalnya dengan arai besar iblis surgawi. Dewa Pemusnahan 100 Iblis, leluhur sekte iblis menciptakan susunan ekstrim. Itu menggunakan pembantaian abadi oleh ratusan iblis atas nama Tuhan di benua iblis sebagai potret susunannya. Kemudian akan melakukan pengaturan yang membuat susunan ini begitu kuat dan ganas. Tidak mudah untuk membangun arai ini. Meskipun Suyun berlatih mengatur susunan ini beberapa kali, tetapi hanya 60% dari waktu dia berhasil mengatur susunan secara lengkap dan berhasil karena jika ada kekacauan di antaranya, seluruh susunan akan gagal dan prosesnya sangat lambat. Rumit. Itu tidak boleh terganggu. Potret itu digambar dan mutiara bintang ditempatkan tepat di depan barisan. Setelah memastikan asal-usul arai, dia menggunakan 9 jarum bintang letih yang dipasang untuk menusuk jarinya. Darah segarnya menetes dan menembus asal susunan, menghirup ki roh mendalam. Dia melanjutkan ini selama 49 hari berturut-turut untuk menghidupkan susunan ini. Arai besar ini harus memastikan ruang kosong disimpan atau arai besar akan hidup secara otomatis ketika selesai. Ketika waktunya sudah dekat, dan semangat Ki memancar ke langit, keluarga Su termasuk patriark dan pelayannya semua merasakannya. Ketika selesai, dia menggunakan tali gulir tulang untuk mengikat 100 dewa pemusnahan iblis di cermin langit bulan terbang karena dapat menstabilkan susunan di cermin dan menyegel energi untuk sementara waktu sehingga tidak menyebabkan setiap cedera dan bahaya. Cermin langit bulan terbang dapat memenuhi semua persyaratan susunan. Ketika dua item ditempatkan bersama, itu bisa membentuk arai bergerak, gulungan raksasa. Tentu saja, bahkan dia telah menempatkan semua bahan, Suyun terhenti pada siklus di mana darahnya menetes ke asal susunan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Dia tidak berani memilih untuk meneruskan ini di siang hari. Jika dia bertemu dengan Long Xianli, akan sulit untuk menjelaskannya padanya. Karena itu, dia hanya mulai melakukan ini setiap malam. Long Xianli tidak pernah datang beberapa hari ini. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kemarin dia mengatakan Bai Yansan dan orang-orangnya dari Sekte Pedang Abadi mengibarkan bendera mereka meninggalkan tempat itu seolah-olah dia tidak berhasil mengambil informasi apapun. Suyun berpikir, dan melihat botol biru di meja barunya dan menggelengkan kepalanya ringan. Apakah lu tidak berhubungan dengan orang luar keluarga Su? Saat ini, suara renyah yang familiar terdengar seperti lonceng di telinganya. Suyun berbalik dan melihat siluet cantik berdiri di sana lagi tanpa tanda apapun. Kamu akhirnya di sini. Suyun tersenyum. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Long Xianli mencondongkan tubuh ke satu sisi dan berkata dengan ringan. Pamitan, ya, gue akan kembali ke Sekte Pedang Abadi. Oh ya, lu sudah di sini untuk sementara waktu tidak ada berita dari Dewa Pedang tanpa batas. Tidak ada apa-apa. Mungkin kita akan pergi ke Akademi Bintang Ungu untuk mencari beberapa petunjuk. Oh, Suyun tetap diam. Long Xianli menatapnya dengan matanya yang indah dan sedikit keraguan melintas di matanya. Akhirnya, dia membuka mulutnya. Suyun, apakah lu bersedia ikut denganku ke Sekte Pedang Abadi? Hah? Suyun mulai dan menatap wanita itu dengan geli. Kapan Long Xianli berpikiran terbuka? Mungkin dia merasa kata-katanya terlalu ambigu. Long Xianli mulai tersipu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebelum berkata, jangan salah paham. Gue hanya tidak ingin membiarkan bakat seperti itu sia-sia. Lu sangat berpengetahuan tentang arai dan pil obat. Jika lu hanya tinggal di sini di keluarga Su dan mereka tidak mengenali kemampuan lu, itu sangat sia-sia. Tetapi jika lu bersedia untuk melayani Sekte Pedang Abadi, maka gue dapat membantu lu membawa King Er pergi dan membiarkan lu berdua bergabung dengan Sekte Pedang Abadi, dan dilindungi oleh Sekte Pedang Abadi. Gue percaya keluarga Su tidak akan memunggungi kami mengenai hal ini.
Seorang pembudidaya pil yang kuat sangat penting bagi sekte atau pembudidaya yang kuat. Lembah jantung mekar tidak kuat, namun tidak ada yang berani menyinggung karena mereka memiliki ahli budidaya pil dan melihat bahwa Suyun memiliki pengetahuan tentang pil tersebut. Sepertinya membandingkannya dengan Pil King dan yang lainnya, dia memang tampak jauh lebih penting. Jadi ini adalah niat Long Xianli. Suyun menghela napas lega dan tergerak. Tapi dia menggelengkan kepalanya sebagai gantinya. Apakah lu menolakku? Sebenarnya, gue sangat ingin mengatakan ya, tetapi lu tidak akan bisa melakukannya. Suyun tersenyum pahit. Tidak dapat melakukan apa? Long Xianli merajut alisnya. Ya, apa yang lu lihat hanyalah fasad. Pertama, King Er sangat penting bagi keluarga Su. Keluarga Su tidak akan pernah membiarkan King Er pergi meskipun Sekte Pedang Abadi yang memintanya. Itu tidak ada gunanya. Oh, Long Xianli bertanya dengan lembut, mengapa begitu? Karena King Er adalah orang yang diinginkan oleh Sekte Langit yang mendalam. Suyun bergumam, Sekte Langit yang mendalam. Di mata Long Xianli, ada keterkejutan. Seketika, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, wajahnya bersinar. Apakah lu mencoba untuk mengatakan, keluarga Su memiliki niat untuk memanjat kepala Sekte Langit yang mendalam? Mungkin hal-hal tidak sesederhana yang kita pikirkan, tapi terserah mereka, gue hanya ingin membawa King Er pergi dari tempat ini. Suyun mengangkat tangannya dengan lelah. Long Xianli menatap Suyun dengan tenang dan ada semburat kesedihan tertulis di wajahnya yang cantik. Apakah lu sangat menyukai King Er? Dia bertanya dengan ringan. Raja ikan sisik surgawi. Mendengar pertanyaan Long Xianli, Suyun berdiri di sana seperti seorang biarawan, dan terus menggosok kepalanya. TN, biksu punya kepala botak, senangnya menggosok kepala, artinya dia tidak tahu harus menjawab apa. Apakah gue menyukainya? Dia berpikir sebentar, tidak yakin apakah dia menyukainya atau tidak. Dia ingin mengatakan dia tidak suka, tetapi tidak bisa mengatakannya sama sekali. Dia adalah keluarga terakhir yang gue cintai, dan sangat penting bagi gue. Meskipun kami tidak memiliki hubungan darah, tetapi di dunia ini, yang paling gue sayangi adalah dia. Dan yang paling dia pedulikan adalah dia. Gue. Setelah berpikir lama, Suyun angkat bicara. Long Xianli mendengar apa yang dia katakan, memiliki kilatan cahaya di matanya, menganggukkan kepalanya tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan beberapa pil manik-manik mutiara dari dadanya dan meletakkannya di atas meja. Periode waktu berinteraksi dengan lu, telah membuat gue mendapat manfaat dalam pengetahuan gue tentang pil dan obat-obatan. Dan lu dapat dianggap sebagai guru gue. Keluarga Su memiliki banyak urusan rumit, lu pasti harus lebih berhati-hati. Meskipun lu memiliki pikiran yang tertutup, tetapi tingkat kultivasi lu terlalu rendah, dan tidak dapat menjulurkan kepala lu untuk semuanya. Jika lu dapat menghindari bahaya, maka hindari, karena orang biasanya akan membidik kepala. Lu tidak boleh memamerkan kekuatan lu, dan membuat orang khawatir. Jika lu memiliki masalah, lu pasti harus datang ke Sekte Pedang Abadi untuk mencari gue. Ini adalah ramuan pribadi Sekte Pedang Abadi gue dari pil tunas kecambah, yang membutuhkan bahan yang tidak biasa untuk disempurnakan, di mana tidak peduli seberapa baik lu dalam meramu pil, lu mungkin tidak bisa mendapatkannya. Ini akan membantu lu dengan mudah mencapai tahap ke-6 dari alam menengah roh, yang hanya dapat lu ambil satu kali per level. Lu tidak perlu cemas atau khawatir tentang apapun tentang kultivasi, lu harus mantap. Bertindak dengan tergesa-gesa hanya akan menghasilkan kebalikan dari hasil yang lu inginkan. Tapi anehnya, dia tidak melawan, dan hanya memalingkan wajahnya yang mulus ke satu sisi, tidak menatapnya. Suyun tidak melepaskannya, tetapi tertawa mengejek. Kalau begitu, bolehkah gue mengajukan pertanyaan? Berbicara, apakah lu memperlakukan semua orang seperti ini? Kamu, mata indah Long Xianli memiliki ekspresi khawatir, dengan ekspresi marah, menarik kembali tangan kecilnya yang lembut dan tanpa tulang, menghela nafas berat dan membalikkan tubuhnya. Dalam sekejap mata dia keluar dari rumah kayu, dan sudah menghilang. Suyun menggaruk kepalanya, tampak agak bingung. Dia hanya ingin lebih mengerti. Lagi pula, ketika dia menghadapi Long Xianli sebelumnya, dia tidak terbatas dan dia selalu merasa bahwa dia adalah wanita yang sangat dingin. Sekarang dia telah melihatnya, sepertinya dia salah tentang itu. Sebenarnya orang seperti apa dia? Jangan bilang gadis kecil dari Sekte Pedang Abadi ini jatuh cinta padaku. Suyun memeriksa dirinya sendiri dengan cermat,
merasa bahwa itu sangat mungkin. Setelah Long Xianli pergi, gubuk kecil yang hancur itu kembali damai. Tapi Su Yun tidak beristirahat. Setelah dia selesai berkultivasi untuk hari itu, dia memulai beberapa pekerjaan persiapan. Setelah makan pil tunas-tunas Long Xianli, rohnya yang mendalam Qi akan bertindak dengan cepat, dengan beberapa tanda terobosan. Su Yun tidak menunda lebih jauh. Dia duduk dengan lutut disilangkan dan mulai menyetel Qi dan pemahamannya. Tetapi hanya dengan kerja seminggu, dia bangkit dari murid mendengar roh dari tahap kelima ke alam tahap keenam. Dalam waktu 1 bulan, dia naik ke tahap lain. Kecepatan ini sangat mencengangkan. Su Yun sangat senang. Jumlah Qi roh mendalam yang berhasil dikultivasikan Su Yun membangunkan tetua pedang yang tertidur lelap selama setengah bulan. Mengetahui Su Yun memiliki terobosan lain, tetua pedang tampaknya terdiam dan terkejut. Tentu saja, batu abadi dan pil tunas-tunas menunjukkan banyak efek. Setelah terobosan, dia tidak bisa mengendurkan kultivasinya, tetapi waktunya sangat ketat. Dia perlu memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk pekerjaan persiapan. Hari ini, Su Yun tinggal di gubuk yang hancur dan menggunakan 9 set jarum jantung yang letih. Tetesan darah segar yang mengandung energi roh mendalam jatuh ke susunan dewa pemusnahan 100 iblis, mengecat susunan merah berdarah. Pada saat ini, serangkaian ketukan cepat datang dari pintu. Terkejut, Su Yun segera membongkar 9 set jarum jantung yang letih dan menggulung cermin bulan langit terbang, lalu dia pergi untuk membuka pintu. Tapi tanpa menunggu dia membuka pintu yang goyah itu ditendang hingga terbuka oleh orang lain. Siapa itu? Ekspresi Su Yun tenggelam dan berteriak marah. Murid sekte dalam Su Xinzhen. Orang itu dengan arogan dan marah balas berteriak, "Di mana Su Yun?" "Aku di sini." Gumaman lembut keluar. Su Xinzhen mengangkat matanya untuk melihat, tidak melihat sosok manusia, dan hanya melihat tinju besi besar terbang ke arah wajahnya. Tinju besi sangat cepat, menghasilkan angin di belakang dengan Qi kuat. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dan terkena Iron Fist. Seluruh tubuhnya terbang ke belakang, terlempar keluar pintu, jatuh ke tanah dan terus didorong untuk melakukan 2 gulungan, sebelum naik kembali dengan mimisan besar. "Xinzhen, apa kau baik-baik saja? Beraninya kau menyentuh murid-murid kami dari sekte dalam. Apakah lu lelah tinggal di keluarga Su?" 2 murid sekte dalam lainnya berlari untuk membantu Su Xinzhen berdiri. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan menatap Su Yun. Matanya dipenuhi amarah. Ini adalah 3 murid dari sekte dalam. Mereka mengenakan pakaian mewah dan memiliki cincin tanda tergantung di pinggang mereka. Semua Qi mereka tampak kuat dan merupakan kultivasi tingkat pertama murid roh mendalam. Di sekte luar, mereka tampak ramah. Tapi di depan Su Yun, mereka tidak layak disebut. Tinggal di keluarga Su Yun tersenyum licik dan berkata, "Bukankah keluarga Su menetapkan aturan bahwa orang-orang sekte luar tidak boleh memukuli orang-orang sekte dalam? Apa yang bisa kalian semua lakukan bahkan jika gue memukulnya?" Peraturan keluarga Su menyatakan bahwa murid sekte dalam tidak boleh menggertak murid sekte luar. Namun peraturan ini tidak berdampak. Murid-murid sekte luar menghalangi kekuatan murid-murid sekte dalam dan diganggu. Mereka tidak berani memberitahu siapapun dan di antara peraturan, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa murid-murid dari keluarga luar tidak boleh menggertak murid-murid sekte dalam. Karena itu, menurut sang patriark, regulasi semacam itu bukan tidak mungkin. Apakah orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menggertak para murid sekte dalam cocok untuk menjadi murid sekte luar? Tapi ada satu pengecualian, dan itu yang aneh. "Su Yun, lu gila, gue akan memberimu pelajaran hari ini tentang bagaimana menjadi seseorang." Su San Feng bergegas ke Su Yun dengan marah dengan tinjunya mengumpulkan Qi roh yang mendalam. Dibandingkan dengan murid-murid sekte luar, tinju ini cepat dan ganas, jari-jari di antara tinju itu bergoyang terus-menerus. Kecepatan di mana tinju berubah arah sangat cepat. Tinju itu ditutupi dengan semburan keterampilan yang sangat teliti. Tapi, Su Yun menahan semua Qi-nya di dalam tubuhnya. Kelompok orang ini menganggap Su Yun hanya seorang murid roh mendalam dengan hanya peringkat ke-10 di alam. Untuk membiarkan murid-murid sekte dalam ini mengetahui seperti apa alam kultivasinya sekarang semudah ABC dan memalukan pada saat yang sama. Tinju itu belum mendekati Su Yun dan tiba-tiba sebuah tangan terulur dan menghentikan tinjunya dengan cepat. "Pak!" Suara renyah terdengar.
Tinju yang bergerak dengan kecepatan yang begitu cepat dijatuhkan. Murid sekte dalam Su San Feng terganggu, dan saat dia melihat ke arah Su Yun, dia menerima tendangan ganas di perutnya. Ledakan. Su San Feng segera ditendang dan terbang keluar, memukul bagian belakang kepalanya di atas batu besar, dan ketika dia jatuh ke lantai dia sudah pingsan, tidak bergerak sama sekali. Satu tendangan menyebabkan murid sekte dalam jatuh pingsan. Apakah orang ini masih murid sekte luar? Su Xinzhen dan pria lainnya tercengang. Kalian seharusnya sudah mendengar namaku, Su Yun, kan? Su Yun menepuk dirinya sendiri, berjalan mendekat dan dengan dingin menatap kedua orang itu. Jadi bagaimana jika gue membantai Su Kuang? Apakah kalian lupa? Apakah lu membutuhkan gue untuk membantai beberapa murid sekte dalam lagi? Sehingga lu semua akan memiliki kesan yang lebih baik tentang gue. Saat suaranya turun, aura buruk yang mendominasi dan padat melintas di matanya. Keduanya ketakutan, dan akhirnya Su Xinzhen teringat murid sekte dalam yang berkompetisi di kompetisi dan meninggal dengan kematian yang mengerikan, menciptakan gangguan yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun. Kamu adalah Su Yun yang membunuh Su Kuang. Su Xinzhen yang gemetar, bertanya. Apakah sekte luar masih memiliki Su Yun yang lain? Mereka begitu terintimidasi sehingga mereka benar-benar tidak dapat mengatakan apa-apa. Tidak ada yang bisa berharap bahwa murid sekte luar ini bisa begitu kejam. Su Yun mengerutkan kening, dan bertanya, katakan, untuk apa lu mencariku? Sekte dalam telah mengeluarkan perintah. Tiga hari kemudian, mereka ingin mereka yang terpilih, pergi ke tepi danau Taiking untuk menghancurkan monster. Su Xinzhen menemukan miliknya. Keberanian untuk berbicara. 3 hari kemudian untuk pergi ke Taiking Lakeside untuk menghancurkan monster. Su Yun mendengar apa yang dia katakan, menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, monster apa itu? Dikatakan bahwa itu adalah Raja Ikan Skala Surgawi. Raja Ikan Skala Surgawi. Monster tua itu yang telah hidup selama 500 tahun. Su Yun terperangah. Seharusnya, kali ini berapa banyak orang yang dikerahkan keluarga Su? Kira-kira 60 atau lebih. Siapa mereka? 12 murid sekte dalam. Yang lainnya adalah murid dari sekte luar. Apakah keluarga Su mengirim tim seperti itu untuk mencari kematian? Su Yun tertawa sinis. Semua tim lain di sini memiliki tingkat kiroh mendalam yang luar biasa untuk melawan Raja Ikan Skala Surgawi. Mengirim tim seperti itu pada dasarnya adalah membunuh mereka. Aku mendengar misi kali ini diusulkan oleh sekte lain dan berharap kami, keluarga Su dapat membantu dengan sesuatu. Ada banyak sekte yang akan membunuh Raja Ikan Skala Surgawi. Keluarga Su melakukannya hanya untuk pertunjukan. Mereka hanya diminta untuk melakukan beberapa teknik mendalam, dan mereka tidak perlu berjuang untuk hidup mereka. Su Xinzhen menyeka darah dari hidungnya. Oh, Su Yun menganggukkan kepalanya, tapi dia ingat tentang harta karun tertentu. Mata ilahi skala surgawi. Harta karun yang akan menciptakan gangguan besar di dunia. Raja Ikan Skala Surgawi hanya akan menghasilkan satu setiap 500 tahun. Satu-satunya adalah bahwa banyak orang masih tidak tahu bahwa mata Raja Ikan Skala Surgawi dapat disempurnakan menjadi harta. Dan jika seseorang dapat mencapai mata ilahi, itu akan memberikan lebih dari 100.000 kegunaan yang bermanfaat. Kedua murid sekte dalam dengan hati-hati mencuri pandang padanya, memikirkan kapan mereka bisa pergi. Tapi apa yang mereka lihat adalah binar di mata Su Yun, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Apakah wajib untuk menghadiri misi ini? Su Yun tiba-tiba bertanya. Ya, semua orang harus hadir. Para peserta akan menerima persediaan yang disediakan oleh keluarga Su. Jika mereka tidak hadir, maka mereka akan ditangani sesuai dengan peraturan keluarga Su. Su Xinzhen berseru dengan tergesa-gesa. Su Yun menganggukkan kepalanya, gue mengerti, gue akan berpartisipasi. Itu bagus, maka kita akan bertemu 3 hari kemudian, Su Yun, kita pergi. Su Xinzhen berdiri dengan tergesa-gesa, tersenyum dan berkata. Kemudian dia dengan cepat berlari ke Su San Feng yang tidak sadar dan pergi. Tahan. Tiba-tiba, Su Yun berteriak. Keduanya gemetar dan berbalik untuk melihat Su Yun dengan ketakutan. Apakah ada yang lain? Bayar untuk pekerjaan perbaikan pintu sebelum lu bisa pergi. Su Yun menunjuk ke pintu yang rusak di lantai. Tentang itu, berapa banyak uangnya?
Berapa banyak uang yang kalian semua miliki? Gue hanya membawa 400 koin roh. Bagaimana denganmu? Su Yun melihat ke yang lain. Gue punya 511 koin roh. Orang itu gemetar saat berkata. Su Yun menunjuk Su San Feng yang sedang koma. Pertama, buang semua koin roh padanya terlebih dahulu. Su Xinzhen tidak berani menunda lebih jauh. Dia dengan cepat melepaskan tas koin roh di pinggang Su San Feng dan melemparkannya dengan tergesa-gesa ke arah Su Yun. Su Yun menangkapnya dan mempelajarinya. Dia kemudian berkata, untuk memperbaiki pintu, gue masih membutuhkan 911 koin roh. Yang pertama mengambil tindakan mendapatkan keuntungan, 1/4. Di dalam halaman yang elegan. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan terdengar di dalam halaman. Dari jauh, suara keras memecah kesunyian dan semua budak yang bekerja di halaman terkejut. Salah satu budak yang membawa kayu bakar di tangannya bahkan menjatuhkannya ke tanah dan mengarahkan matanya ke segala arah dengan ketakutan. Tapi, tidak ada yang terjadi di sekitarnya. Tidak hanya itu, tidak ada yang bergerak di halaman. Bahkan setitik debu pun tidak terangkat. Seseorang yang mengenakan mahkota giok dan mengenakan jubah hijau lusuh. Di satu sisi, dia memegang pedang. Ujung pedang menembus batu semu. Pedang itu berkilauan seperti mata air tanpa menembus bagian dalam batu semu. Sebaliknya, itu hanya menyentuhnya dengan ringan. Kemudian, huala, angin bertiup dan batu semu itu segera berubah menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Para budak yang berdiri di samping menatap kaget. Teknik ledakan pedang roh mendalam Qi ditekan di dalam pedang. Dengan penggunaan Qinggong, Qi didorong keluar dari pedang dan masuk ke tubuh target, menghasilkan ledakan Qi roh yang mendalam. Tapi ledakan ini tidak menghasilkan reruntuhan apapun namun memiliki kemampuan mengiris yang mengejutkan. Setiap jenis ledakan bisa menghasilkan 9.981 irisan, CK-CK-TSK. Kekuatan ini mencengangkan. Seorang pria tampan dengan rambut dikepang bertepuk saat dia berdiri di satu sisi, dia tersenyum lebar saat dia memuji. Su Dongfang yang mengenakan jubah hijau letih melepaskan pedang di tangannya. Tanpa mengubah ekspresinya, teknik ledakan pedang ini mungkin terlihat mengejutkan tetapi untuk menyerang tepat sasaran bukanlah tugas yang mudah. Jika tidak digunakan dengan benar, maka nilainya akan kecil. Dengan kekuatan Tuan Dongfang, mengapa lu harus menghina orang lain? Ketika pedang lu diarahkan dengan benar, itu juga cukup untuk memberikan waktu yang sulit bagi lawan gue percaya dalam beberapa tahun, Tuan Dongfang akan dapat memasuki rumah utama dan menjadi penerus tetua klan besar. Su Huangming, pria berkepang itu berkata, ayahku tetua klan besar memegang tugas sebagai patriark dengan tanggung jawab, dan itu tidak bisa diturunkan. Gue tahu kemampuan gue. Su Dongfang menyimpan pedangnya dan melambaikan tangannya ke arah para budak agar mereka bisa membersihkan area di tempat ini. Setelah itu, dia berjalan ke paviliun dan duduk untuk menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Huangming, mengapa lu datang ke sini? Oh, tidak ada yang besar. Kemarin, gue mengirim 3 murid sekte luar untuk mengumumkan misi tepi Danau Taiking, tetapi mereka semua dipukuli oleh murid sekte luar. Su Huangming berjalan mendekat dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Dia meminum tehnya sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Su Dongfang juga tidak keberatan. Dia berkata dengan lembut, murid sekte luar. Apakah lu tahu geng mana yang melakukannya? Mereka cukup berani. Geng? Su Huangming menggelengkan kepalanya. Bukan geng, lawannya hanya 1 orang. 1 orang? Su Dongfang tercengang. Cangkir di tangannya bergetar dan air tumpah. 1 murid sekte luar memukuli 3 murid sekte dalam. Ini mengejutkan. Ya hanya 1 orang. Su Huangming tersenyum dengan matanya. Dialah yang membunuh Su Kuang, Su Yun. Oh, Su Dongfang tertawa, orang itu lagi. Gue tidak menyangka dia akan menyinggung Tuan Huangming kali ini betapa keterlaluan dia. Gue ingin tahu bagaimana lo, Huangming, ingin berurusan dengannya. Ini tidak seperti jika lo tidak tahu bagaimana gue bekerja. Tapi gue agak khawatir karena kali ini adalah orang dari keluarga Su. Su Huangming berkata. Iya, apa yang perlu dikhawatirkan? Su Dongfang meletakkan cangkirnya dan melambaikan tangannya, lakukan saja apa yang harus lu lakukan. Jika terjadi sesuatu, gue akan menanganinya untukmu. Jika gue membunuh bajingan kecil itu, Su Huangming bertanya dengan licik. Su Dongfang terdiam setelah mendengar, setelah itu dia kemudian tertawa,
gue juga bisa puas. Sepertinya gue tidak menyia-nyiakan perjalanan gue di sini. Su Huangming berdiri, berbalik dan pergi. Su Yun, Su Yun, lu terlalu ceroboh. Lu bahkan berani menyinggung siapapun. Su Dongfang menggelengkan kepalanya, menatap Su Huangming yang pergi, berdiri dan pergi ke kamar pribadinya. 3 hari kemudian, misi sekte dalam keluarga Su. Tempat misi, terletak 1.300 mil dari kota Taiqing di tepi Laut Cina Selatan. Tempat ini sangat dicintai dan dilindungi oleh orang-orang Taiqing. Alun-alun di sekte luar keluarga Su. Semua murid terpilih datang ke alun-alun dan berkumpul untuk menunggu murid sekte dalam. Su Yun berdiri di belakang kerumunan sendirian. Sejak dia membunuh Su Kuang, dia benar-benar terisolasi. Semua orang tahu dia menyinggung Tuan Dongfang. Takut diseret, mereka menjaga jarak darinya. Bahkan sebelumnya mereka yang akan menyapa Su Yun tidak berani berbicara sepatah kata pun dengannya. Setelah setengah jam, keributan pecah di antara kerumunan. Murid sekte dalam yang dipimpin oleh Su Silong berjalan menuju alun-alun. Sekte luar melihat keributan dan mulai berkumpul di sekitar alun-alun. Adegan itu indah dan penuh sesak. Su Silong berdiri di tribun alun-alun dan keheningan memenuhi alun-alun. Para murid sekte dalam mengenakan pakaian cerah saat mereka berdiri di belakang Su Silong. Berbaris, mereka tampak mengesankan. Dibandingkan dengan kehidupan sederhana para murid sekte luar, mereka tampak seperti dunia yang terpisah. Su Yun mempelajari murid sekte dalam dan tidak menemukan kehadiran Su Xin Yue dan Su Xingyang. Sepertinya mereka sedang dalam misi. Tidak ada kedamaian di sekte dalam sejak dia masuk. Juga tidak ada waktu baginya untuk berkultivasi. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk menjalankan misi sekte dalam. Hanya setelah beberapa waktu dia sepenuhnya diterima dan dipelihara oleh sekte dalam. Su Silong mengamati alun-alun dengan bermartabat dan tatapannya jatuh pada Su Yun yang berdiri di belakang kerumunan. Dia mendengus sebelum membuka mulut besarnya. Aku yakin kalian semua tahu untuk apa misi hari ini kan? Ya, itu untuk membantu semua sekte memusnahkan Raja Ikan Skala Surgawi di tepi Danau Taiqing. Raja Ikan Skala Surgawi adalah iblis pamungkas di tepi Danau Taiqing dan memiliki kultivasi setidaknya peringkat ke-8 di alam murid jiwa roh. Telah tidur di danau selama hampir 100 tahun. Baru-baru ini, dia telah menimbulkan beberapa masalah. Pelindung Taiqing telah meninggal hampir 30 tahun yang lalu. Pelindung saat ini tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Raja Ikan. Jadi dia telah meminta bantuan dari semua orang. Raja Ikan menimbulkan masalah dan telah merenggut nyawa banyak orang. Hingga saat ini, ada 3 kota dan 7 kabupaten yang telah dikonversi. Orang biasa yang tak terhitung jumlahnya hilang. Ini adalah kesempatan untuk memperjuangkan kehormatan bagi keluarga Su. Kalian semua harus memberikan segalanya dalam pertarungan ini, untuk menyergap dan membunuh Raja Ikan untuk mendapatkan kehormatan bagi keluarga Su. Apakah itu jelas? Ya, Tuan. Semuanya berteriak serempak. Tapi semua orang tahu, bahwa semua ini hanya omong kosong. Keluarga Su hanyalah satu dari banyak rumah tangga. Tujuan utama mereka adalah untuk berkembang dan meninggalkan warisan. Tindakan heroik Satria, bantuan darurat untuk menyelamatkan dunia itu semua dilakukan oleh sekte. Keluarga Su hanya ingin diberi nama setelah waktu ini. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim begitu banyak murid sekte luar. Murid perantara roh dan murid inti roh bertarung dengan murid jiwa roh. Itu akan menjadi lelucon dunia. Su Silong mengangguk puas dan setelah itu, dia mengangkat tangannya untuk melambaikannya sedikit. Seorang pria dengan anyaman muncul dari belakang. Pria itu memiliki wajah panjang berwarna kekuningan. Tatapannya kuat dan di antara alisnya, memancarkan ki yang kuat seperti panah yang siap ditembakkan. Su Huangming. Su Silong berteriak. Pria itu segera mengepalkan satu tangan di telapak tangannya dan memberi hormat, Tuan, Huangming ada di sini. Kali ini, lu akan memimpin grup. Ingat, lu harus memastikan keamanan murid keluarga Su, jangan mengecewakan keluarga Su. Su Silong menginstruksikan. Pria itu dengan hormat berkata, Huangming bertekad untuk memenuhi harapan guru Diaken, dan akan bertanggung jawab atas kepercayaan keluarga Su gue. Bagus sekali. Setelah kalian semua mengemasi perbekalan kalian, segera berangkat. Su Silong menganggukkan kepalanya sebelum berbalik untuk pergi. Kami dengan hormat mengantar Deacon Master. Semua orang berteriak keras.
10 murid sekte luar membawa misi dalam kotak dan berjalan untuk memberikan satu kepada semua orang. Kotak itu terutama berisi obat penyembuh, pil ki yang meremajakan serta beberapa jimat tersembunyi peringkat bawah lainnya untuk membantu menyelamatkan nyawa. Meski tidak mahal tapi bermanfaat. Orang-orang yang menerima kotak itu semua membuka kotak itu dengan penuh semangat. Orang-orang sekte luar berkumpul dan mengintip ke dalam kotak dengan rasa ingin tahu. Hanya orang-orang sekte dalam yang tidak peduli. Mereka telah melihat hal-hal yang jauh lebih mahal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Siapa yang belum menerima kotak itu? Seorang murid dari sekte luar berteriak. Aku. Suyun berteriak padanya. Dia melihat Suyun dan membawa sebuah kotak. Suyun mengulurkan tangannya, siap menerima kotak itu. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari samping, dan menyambar kotak itu, dan mengambilnya. Suyun terkejut, menoleh untuk melihat. Hanya untuk melihat pemilik tangan adalah pria yang sebelumnya berdiri di atas panggung, Su Huangming yang berambut anyaman. Ah, Tuan Muda Huangming. Seseorang buru-buru menelepon. Su Huangming mengabaikannya. Matanya membawa sedikit kemalasan dan kesombongan, menatap Suyun, kotak di tangannya terus bergoyang. Suyun mengerutkan kening, mengerutkan alisnya, matanya menatap lurus ke belakang ke arah Huangming. Melihat Su Huangming berjalan untuk menghadapi Suyun dan mengarahkan pandangannya pada Suyun untuk mempelajari fitur tubuhnya. Kepala Suyun lebih tinggi, membuat Su Huangming setengah kepala lebih pendek darinya, dan menambah proporsi fisik Suyun, mendapatkan rasa superioritas yang menonjol. Tapi Su Huangming memiliki sekelompok murid sekte dalam sebagai pengikut di belakangnya sebagai cadangan, dan hampir semua murid sekte dalam berada di bawahnya. Untuk berbicara tentang kekuatan, Suyun praktis kehilangan 8.100 mil. Kamu Suyun? Su Huangming membuka mulutnya. Seolah-olah dia tersenyum di wajahnya, tetapi matanya menyipit. Apakah ada masalah? Tanya Suyun. 3 hari yang lalu, lo memukuli Su Xinzhen dan yang lainnya. Menurut peraturan, gue tidak bisa memberimu persediaan. Su Huangming berkata dengan arogan. Kapan keluarga Su memiliki peraturan seperti itu? Suyun bertanya dengan alis dirajut. Dulu tidak ada, tapi sekarang kita melakukannya. Su Huangming melemparkan persediaan ke belakang dan berkata, dan peraturan ini ditetapkan oleh gue. Mengapa? Apakah lu memiliki keberatan? Saat dia berbicara, 12 murid sekte dalam lainnya mengumpulkan kekuatan mereka dan mengepung Suyun. Semua wajah mereka tenang dan tinju mereka mengepal erat. Apakah mereka mencoba untuk berkelahi? Tampaknya tidak begitu sederhana. Orang-orang ini semua menahan amarah di antara alis mereka. Jika mereka hanya ingin membantu Su Xinzhen melampiaskan amarah, mereka tidak akan seperti ini. Pikir Suyun. Dia tahu Su Huangming tidak ramah padanya, jadi dia menyimpan semua kemarahan untuk dirinya sendiri dan tetap tenang. Tidak. Bagus. Su Huangming menepuk pundaknya dan bergumam, semoga perjalananmu aman. Setelah itu, dia menepuk pundaknya lagi dan pergi dengan wajah berseri-seri. Suyun menatap punggung Su Huangming saat dia pergi, hatinya menjadi dingin. Jangan bilang Su Huangming benar-benar akan membunuhku demi orang-orang itu. Mereka membawa niat membunuh yang begitu besar di dalamnya. Gue takut mereka hanya ingin mata ganti mata. Gue tidak peduli. Apapun alasan yang mereka miliki, setidaknya, gue harus menjadi yang pertama mengambil tindakan untuk mendapatkan keuntungan. Berpikir sampai titik ini, Suyun menyelesaikan tekad untuk membunuh mereka di dalam hatinya. Dia kemudian berbalik dan pergi.